Kalau kita bicara soal sayur, hampir semua orang langsung mikir, sayur itu pasti sehat, apapun jenisnya. Tapi kenyataannya, nggak semua sayur itu aman untuk lansia. Ada sayur yang kelihatannya normal, sehat, sering dimakan sejak kecil, tapi justru bisa memicu masalah baru di usia 60 tahun ke atas. Tekanan darah naik, sendi mendadak sakit, perut begah, gampang pusing, bahkan cepat lemes. Dan menariknya, banyak lansia yang nggak sadar bahwa penyebabnya justru dari sayuran yang mereka pikir sehat. Di podcast ini, kita akan membahas 4 sayur yang sebaiknya dibatasi lansia, 4 sayur yang justru bikin tubuh segar, cara memilih sayur yang aman, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan lansia saat makan sayur, dan tips memasak yang benar biar nutrisi tetap terjaga. Dan seperti biasa, saya akan sisipkan pengalaman pasien saya yang kadang bikin ketawa, kadang bikin galeng-galeng kepala. Sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Satu info sederhana seperti ini bisa mengubah kualitas hidup orang tua Anda dan mungkin menyelamatkan dari masalah kesehatan yang tidak perlu. Mengapa sayuran tertentu berbahaya untuk lansia? 1. Metabolisme melambat. Di usia 60 plus, tubuh tidak memproses makanan secepat saat usia 20 hingga 40. Oksalat, sodium, dan serat tertentu jadi lebih sulit dikelola tubuh. 2. Fungsi ginjal menurun. Ginjal lansia tidak seefektif dulu menyaring racun, oksalat, dan mineral. 3. Pencernaan lansia lebih sensitif. Gas mudah terbentuk, enzim turun, peristaltik lambat. 4. Pembuluh darah lebih kaku. Zat tertentu dari sayur bisa memicu naiknya tekanan darah bagi lansia tertentu. 5. Kisah pasien. Pak Darlan, 67 tahun, datang ke klinik sambil bilang, "Dok, saya udah makan sehat, sayuran terus, tapi kok makin sering pusing." Setelah diulik, ternyata tiap hari sarapannya bayam, kadang 2 mangkuk. Jelas aja oksalatnya meroket. Humor ringan. Ada juga yang bilang, "Dok, saya makan sayur biar awet muda." Iya, tapi jangan sampai salah pilih sayur terus malah awet pusing. X. 1. Bayam, tinggi oksalat dan pemicu batu ginjal. Oksalat tinggi membentuk kristal di ginjal lansia. Kombinasi buruk, bayam, ikan asin, sambal, sama dengan sodium naik, oksalat naik, tekanan darah naik. Bayam juga memicu asam urat bagi lansia tertentu. Kisah pasien, Bu Erni, 62 tahun, tiap pagi minum jus bayam karena katanya sehat di TikTok. Hasilnya sering lemes dan pinggang pegal. Setelah stop jus bayam, semua membaik. Humor, bayam itu sehat, tapi kalau diminum tiap hari, ginjal Anda bisa protes kayak, "Saya kerja lembur mulu nih." Tips aman, 1-2 kali seminggu, rebus, buang air rebusan. Jangan makan bersamaan dengan makanan asin. X. 2. Kangkung, gas tinggi, bikin lemes dan serangan migrain. Meningkatkan gas, bisa memicu rasa berat di kepala. Serat tak larut tinggi, jadi bikin kembung. Banyak pestisida kalau tidak dicuci benar. Pengalaman pasien, Pak Jaya bilang, "Dok, habis makan kangkung kok, saya kayak mau tidur siang 3 jam. Iya, karena kangkung mengandung zat yang menurunkan stimulasi saraf tertentu, efeknya bikin tubuh down. Humor, banyak bapak-bapak bilang makan kangkung bikin kuat. Kuat ngantuk, iya. Tips aman, cuci sangat bersih, kombinasi dengan protein ringan, tidak disarankan setiap hari. X. 3. Kubis atau kol, penyebab gas dan perut yang menggelembung. Mengandung FODMAP yang tinggi, susah dicerna lansia, bikin nyeri ulu hati, berpotensi memicu sesak nafas ringan akibat tekanan gas. Kisah pasien, Bu Tina, 70 tahun, suka capcay dengan kol banyak. Setiap malam perutnya sakit. Setelah kol diganti labu, hilang total. Tips aman, rebus lama, buang air rebusan pertama, campur sedikit jahe untuk menetralkan gas. X. 4. Terong, membuat cairan menumpuk dan nyeri sendi. Mengandung solanin, meningkatkan inflamasi sendi. Banyak lansia merasa lutut lebih sakit setelah makan terong. Mengikat lemak,
bikin pencernaan lambat. Kisah pasien, Pak Bagio 71 tahun suka terong balado. Setelah dianalisis ternyata setiap makan terong lututnya nyut-nyutan. Tips aman, hindari terong goreng, bolah sedikit bila dipanggang tapi tidak sering. Benefit sayuran aman buat lansia. Brokoli, menjaga jantung, gula darah, dan anti penuaan. Antioksidan tinggi. Sulforapen melawan radikal bebas, baik untuk tekanan darah. Serat halus tidak membebani pencernaan. Kisah, Pak Herman 68 tahun mulai konsumsi brokoli 3 kali seminggu. Dalam 2 bulan tekanan darahnya stabil dan lebih bertenaga. Cara olah, kukus 4 menit jangan lebih. Wortel, baik untuk mata, kekebalan, dan otot. Beta-karotin mencegah penurunan fungsi mata. Serat ringan. Humor, biar matanya cerah, bukan biar bisa lihat tetangga lebih jelas. Cara olah, rebus sebentar atau kukus. Labu kuning, sayuran ramah ginjal, mudah dicerna, gula stabil, bikin tubuh hangat, tidak memicu gas, ideal untuk lansia lemes dan sering capek. Kisah, Nenek Mariam 72 tahun merasa nafas lebih lega setelah tambah labu di menu makan. Cara olah, kukus atau sup. Daun kelor, multivitamin murah untuk lansia. Vitamin A, C, kalsium tinggi, menyegarkan tubuh, mengurangi pegal, antioksidan kuat. Kisah, Pak Anton 63 tahun setelah minum rebusan kelor 3 kali seminggu bilang, "Gok, kok badan saya enteng ya?" Ya, karena nutrisinya komplit. Bagaimana cara memilih sayur yang aman buat lansia? 1. Pilih sayur yang muda, daun kecil lebih aman. 2. Hindari sayur terlalu tua, oksalat lebih tinggi. 3. Jangan beli sayur yang berbau menyengat. 4. Rendam garam 10 menit. 5. Jangan masak terlalu lama. 6. Hindari sayur tumis minyak banyak. 7. Sayur harus dominan, tapi jangan lebih dari 40% piring. Contoh menu lengkap, pagi labu kukus dan telur rebus, siang ikan kukus dan brokoli, malam ayam rebus, wortel, dan sedikit nasi. Tips tambahan, minum air hangat, buah 1-2 porsi, hindari makan malam berat, protein 2-3 kali sehari, kurangi garam. Humor, kalau salah makan sayur, jangan heran kalau badan lemes. Tapi kalau lihat mantan langsung lemas, itu beda persoalan. Kesalahan umum lansia. 1. Yang penting hijau. 2. Sayur terlalu banyak. 3. Menganggap semua sayur aman. 4. Sayur digoreng. 5. Makan sayur tua. 6. Campur sayur dengan sambal asin setiap hari. 7. Jus bayam tiap hari. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga setelah ini Anda bisa lebih bijak memilih sayuran untuk orang tua, pasangan, atau diri sendiri. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga. Biar semua orang tua di Indonesia makin sehat, makin kuat, dan makin bahagia di masa tua.